simak video berikut ini. Saya Agi Septiani dan di depan saya ada Kak Bagus. Mungkin sebagian ada yang belum tahu mengenai Kak Bagus. Bisa perkenalkan dirinya? Oke, terima kasih Agis. Di sini saya Bagus Robi Kurniawan dari BGSD 6A. Saya berasal dari Desa Juni Kedokan, Kecamatan Junti Nyawat, Kabupaten Indramayu. Langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Siap. Sebelumnya, kalau boleh tahu alasan kakak memilih prodi PGSD itu apa ya? Sebenarnya alasannya apa nih? Alasan yang nyata atau alasan yang dibuat-buat? Alasan yang nyata. Oke, alasan yang nyata itu sebenarnya dari awal masuk kuliah saya sempet nggak nyangka juga masuk PGSD. Karena apa? Karena dipilih oleh orang tua. Pertama itu ditentukan oleh orang tua, direkomendasi sama orang tua untuk masuk ke PGSD. Nah, itu alasan yang nyatanya. Itu alasan yang Dibuat saya atau dibuat sekarang nih ya, atau alasan-alasan yang sudah muncul ketika saya sudah merasakan PGSD itu alasannya pengen lebih apa ya, berkarya ataupun lebih membuat pendidikan di Indonesia itu agak sedikit maju, apalagi teknologi sekarang kan sudah canggih dan sebagainya gitu. Pengen lebih ke arah mengeksplor diri dengan apa yang saya punya di bidang pendidikannya gitu. Nah, kemudian setelah kakak nih udah masuk ke program studi PGSD ya kan, apa yang dirasakan dari Kak Bagus? Yang dirasakan memang prodi PGSD ini memang prodi yang sangat istimewa ya. Kenapa saya bilang istimewa? Karena dibandingkan dengan prodi-prodi lain, prodi PGSD ini lebih kompleks. Lebih kompleks karena guru SD kan identik dengan semua mata pelajaran dan semua tugas yang ada di kelas itu harus dipenuhi oleh guru SD. Makanya dalam prodi PGSD ini sangat menarik sekali gitu. Kayak misalkan kita juga harus tahu kan karakteristik peserta didik gitu. Terus harus tahu bagaimana mengondisikan kelas dan sebagainya gitu. Makanya PGSD ini sangat kompleks sekali dan sangat istimewa sekali. Bagus ya penjelasannya. Sebelumnya apa aja sih yang dipelajarin di PGSD itu? Selama apa nih? Selama di kelas. Sampai dari semester awal sampai sekarang ya. Ya, benar gitu. Iya. Oke. Sebenarnya sih pelajaran-pelajaran yang di SD tadi seperti saya sudah singgung, yang intinya yang berkaitan dengan siswa-siswa SD gitu. Kayak bisa ke pelajarannya, kan apalagi sekarang kan SD kan tema makanya pelajarannya. Terus kita juga harus mempersiapkan diri untuk pelaksanaan pembelajaran itu kan harus ada perencanaannya gitu. Nah, perencanaan itu kita harus buat dan harus belajar gitu. Terus ada cara pengondisian kelas juga ada. Terus ada cara melihat atau memahami karakteristik peserta didik juga ada gitu. Jadi serba kompleks lah. Jadi selama saya kuliah atau saya selama belajar itu saya kayak semacam banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang belum saya ketahui sebelumnya gitu. Psikologi, terus pemahaman karakteristik peserta didik gitu, metode dan media pembelajaran yang menarik dan sebagainya. Terus kayak ada pelaksanaan pembelajaran, terus materi-materi tema dan sebagainya, pembuatan LPP dan sebagainya, itu saya pelajari. Ada kendala enggak Kak ketika dalam pembelajaran di kelas maupun di luar ruangan? Nah, kalau kendala seperti yang kita ketahui, saya kan masuk di tahun 2019 itu aman. Nah, ketika 2020 itu kendala yang pertama kan ada pandemi. Iya. Pandemi kan itu kan sangat sangat menghalangi kita dalam belajar gitu. Makanya pas 2021 ya itu kita sudah banyak mengalami kendala. Ini masalah proses pembelajarannya gitu. Jadi kita ini kendala dalam tadi sinyal gitu, jaringan sebagainya ketika ini dan sebagainya gitu. Itu yang menjadi kendala kita. Terus juga ada ada nggak sinkronnya
masuk dengan dan sebagainya gitu. Itu menjadi kendala yang kita alami selama kuliah di sini, apalagi pas pandemi gitu. Pemahamannya kurang jelas dan sebagainya gitu. Karena kan full online banget, menggunakan mekanisme daring dan sebagainya gitu. Itu yang menjadi kendala sekarang. Kalau masalah pemahaman materi, saya rasa tidak ada kendala sama sekali. Cuma ya tadi kurang kurang tahunya saja gitu, kurang tahu dan ya yang ditahu beli kan, jadi nggak ada kendala sama sekali gitu. Malah ya dapat ilmu baru gitu. Selanjutnya Kak Bagus tuh, apakah Kak Bagus sudah menjadi tenaga pendidik? Kalau tenaga pendidik sejujurnya saya belum masuk ataupun saya belum dapat rezeki di bagian tersebut, tapi sebagai bahasanya tenaga pendidik di ekstra saja gitu. Bahasanya saya baru masuk ke dalam ranah ekstrakurikuler saja, tapi belum masuk ke ranah intrakurikulernya gitu. Ekstrakurikuler di SMP, SD, SMA? SD pernah, Di SMP pernah, SMA pernah. Nah, kalau di SD kan kita mendidik anak SD. Kalau untuk Kak Bagus, apakah ada tantangan tersendiri kalau menghadapi anak SD? Pasti ada. Dengan karakter yang berbeda. Nah gitu, karena anak SD kan identik dengan keunikannya gitu. Iya. Keunikannya, terus identik dengan keberagamannya gitu. Makanya itu harus kita menjadi pola tersendiri. Makanya guru SD itu the best lah, bisa dapat, Harus super sabar. bisa dapat semuanya gitu. Menurut Kak Bagus nih, apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kita menjadi seorang pendidik? Hal yang persiapkan ya tentunya kalau hal ini pendidik ya, pendidik itu kan harus setidaknya dapat memberikan pembelajaran dan memberikan hal yang bisa didapat oleh siswa, dalam artian ilmu yang bermanfaat gitu. Nah, yang harus dipersiapkan itu berarti pendidik harus menguasai dulu, dalam artian harus paham dulu lah ilmu ini tuh apa gitu. Nah, ketika udah paham itu tidak akan mengeser atau tidak akan memberi tahu yang salahnya gitu. Makanya itu yang harus sangat dipersiapkan bagi tenaga pendidik itu. Terus yang kedua itu ya mental juga harus ada. Mental itu kita juga harus persiapkan, karena pendidik itu karena kalau mentalnya lemah atau mentalnya kurang kuat itu bakal jadi masalah juga. Di samping kita mempunyai bekal pengetahuan yang banyak, bekal mental juga harus diimbangi gitu. Sehingga sinkronisasi antara mental dan pengetahuan yang kita punyai itu terjadi secara maksimal dan bisa memberikan suatu ilmu yang bermanfaat. Gitu. Untuk kakak sendiri, apakah ada mata kuliah yang sangat disukai gitu? Nah, sebenarnya mata kuliah yang disukai itu semuanya sih, karena belajar kan jangan hanya menyukai satu mata kuliah. Kan ada peribahasa gini, kalau kita sudah mencintai mata pelajarannya gitu, itu ilmu tuh bakal pasti mudah masuknya gitu. Nah, kalau kita sudah menolak untuk mata kuliah tersebut, entah dari dosennya atau sistem pengajarannya atau materinya, itu pasti ilmu ini susah masuknya. Ya, Itu yang saya alami sih. seperti matematika. Nah, kalau matematika juga kalau pola pikirnya kita matematika gampang pasti gampang. Itu sih. Jadi apapun yang kita pelajari, kalau pemikiran kita nolak, pasti susah masuknya gitu. Gitu yang harus dipahami, itu harus diperhatikan juga gitu. Menurut Kak Bagus, lulusan TGSD tuh apa hanya bisa mengajar di SD atau ada lapangan pekerjaan yang lain gitu Kak? Kalau menurut saya, dari dosen pembimbing saya yang sudah memberikan bimbingan pada kelas saya, Pak Wawan Setiawardani, itu guru SD tidak hanya terpaku pada tenaga pendidik,
harus di SD saja. Kita apalagi kita di dunia serba digital ya, Ya. dunia ya 4.0 mau ke 5.0 ya. Nih pekerjaan itu sangat terbuka banget gitu. Jadi jangan hanya matok ke tenaga pendidik apalagi di SD. Jangan fokus ke guru SD saja gitu. Kita bisa mengembangkan, kita bisa jadi pengusaha juga, nggak masalah. Kita bisa jadi pengusaha, kita jadi pembisnis, kita jadi dokter juga bisa dan sebagainya. Hanya saja kalau menjadi tenaga profesi yang setingkat itu agak susah juga gitu. Kecuali tapi kalau tadi kita ngambilnya ke pengusaha, pembisnis itu pasti kita mudah. Karena pengusaha itu tidak ada kualifikasi dan sebagainya. Yang penting mau, yakin, niat dan sebagainya. Itu. Jadi guru SD itu jangan sampai terpaku pada fokusnya itu ke guru SD saja gitu. Kita makanya banyak materi yang harus kreatif juga gitu. Saya pernah di mata kuliah PGSD itu ada kewirausahaan. Itu kan berarti kita ini harus mengolah peluang ini menjadi sebuah manfaat gitu. Sebuah mengolah menjadi pekerjaan yang baik gitu sebagainya gitu. Gitu sih. Jadi jangan hanya fokus terpaku ke guru SD saja gitu. Semua hal juga kita bisa lakuin. Jadi presiden kalau mau kita bisa dari SD, jadi bupati, gubernur bisa dari SD. Enggak hanya fokus jadi guru SD saja gitu. Intinya gitu. Yang penting kita yakin dan usaha maksimal, itu yang penting. Nah, berikutnya nih, kan guru tuh sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, Menurut Kak Bagus, arti dari kata-kata tersebut tuh kayak gimana? pahlawan tanpa tanda jasa ini sudah menjadi sudah menjadi pemberian untuk seorang guru, apalagi kan sudah terpampang pada lagu terima kasih guruku ya, Iya. terima kasih guru, iya kan itu ya. Nah itu kan sudah terpatri atau Tertanam. tertanam di situ gitu. Nah makna itu kan karena guru ini memunculkan orang-orang hebat, kayak misalkan presiden terlahir dari guru, ataupun dilahirkan ataupun Dididik. dididik oleh guru gitu. Nah itu makanya pahlawan tanpa tanda Jasa. tanpa tanda jasa gitu. Nah itu yang titel yang diberikan seorang guru, titel seorang guru gitu. Jadi kan tadi kan guru kan berani untuk memberikan dedikasi yang tingginya gitu, dedikasi dirinya kepada semua orang ya, apalagi kepada muridnya. Untuk apa? Guna untuk menghindarkan murid ini dari yang namanya kebodohan gitu. Makanya guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Itu guru ini berani mengorbankan dirinya, memberikan dedikasi kepada semua siswanya, tapi tanpa adanya ataupun tanpa berharap dapat sesuatu gitu. Jadi kerja ikhlas, kerja maksimal tapi kerjanya ikhlas gitu. Itu sih guru tuh. Oke teman-teman, mungkin segitu saja mengenai PGSD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Siap. kepada Kak Bagus, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga untuk Kak Bagus kedepannya makin sukses. Amin. Dan menjadi tenaga pendidik yang lebih baik. Dan untuk teman-teman, barangkali dari perkataan dan jawaban saya yang agak sedikit kurang baik, mohon dikoreksi teman-teman. Terima kasih.